A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak asuh pergi ke Jakarta untuk beli tomat dan mangga. Musuh terbesar kita adalah sholat yang terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya musuh. Sebaik apapun kita. Baik itu musuh yang terlihat maupun musuh yang tak nampak. Jelas sekali kita punya musuh yang tak nampak, yaitu setan, laknatullah alaih. Yang mana dulu setan ini yang mengakibatkan kakek moyang kita dan nenek moyang kita keluar dari surga, tempat terbaik, tempat yang hari ini menjadi tujuan utama. Setanlah yang membuat dirinya menjadi musuh abadi bagi seorang manusia. Kenapa? Karena setan meminta kepada Allah agar dipanjangkan usianya spesial untuk menggoda manusia. Karena Allah sudah mengutuk setan akan menjadi penghuni neraka setelah berhasil mengeluarkan Nabi Adam AS keluar dari surga yang kita hari ini inginkan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada musuh yang tidak nyata, kita juga ada musuh yang sejati yang sama-sama tidak nyata. Apa itu? Adalah menjaga sholat kita. Musuh kita hari ini adalah bagaimana supaya juga sholat itu terjaga. Bayangkan kalau kita sholat dalam sehari harus 5 kali, 5 kali maksudnya. Ada sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Belum ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Dan itulah kenapa Allah mewanti-wanti dalam surat dalam surat Al-Kafirun, dalam surat Al-Maun, bagi orang-orang yang dia malas-malasan dengan sholat, bagi orang-orang yang lalai dengan sholat. Apa kata Allah? Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka dengan sholat itu sangat lalai. Apa itu lalai? Lalai itu sholat maghrib sama sholat isya hampir berdekatan, atau sholat zuhur dengan sholat asar hampir berdekatan. Sholat zuhurnya diujungkan ke sholat asar, sholat asarnya dengan satu wudhu. Atau lagi kerja di nanti-nanti ketika Allah berkumandang hayya 'alas shalah, muazin berkumandang, tapi udah bentar lagi, tanggung. Nah ini dia bahasa tanggung kita. Kalau lagi, apalagi kalau pas lagi ngejar yang benar-benar langsung cair pulusnya, cuannya langsung ada nominalnya di depan mata. Wih, itu tanggung dah bentar lagi. Kalau ini dilewatkan bisa kabur cuannya. Nah ini termasuk yang dalam kategori fawailul lil musallin. Orangnya sholat tapi dia celaka. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati min amalil abdi as-salatu, katanya. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba itu adalah sholatnya. Nanti kalau udah di hari kiamat yang dihisab bukan kerjaan, bukan dulu milih siapa nih presidennya, 1, 2, atau 3, bukan itu, atau gimana pasangannya, cantik, ganteng, kakek-kakek atau nenek-nenek, enggak ditanya. Gimana hartanya, banyak kagak, bukan itu yang ditanyakan nanti pada hari kiamat. Yang pertama sholatnya dulu, gimana sholatnya nih, tepat waktu, lalai, atau bolong-bolong, atau bahkan nggak sama sekali. Nah kita di antara yang mana nih teman-teman? Maka oleh karenanya yuk, mumpung ini di hari Jumat, di hari yang berkah, kalau kemarin kita udah
membiasakan diri dengan sholat, bahkan bukan cuma sholat wajib. Di bulan Ramadan kemarin tuh sampai sholat sunnah aja hukum dipahalakannya wajib. Pasti banyak sekali orang yang begitu semangat. Kenapa? Pahala sunnah menjadi wajib, karena ada rewardnya dan keberkahan daripada bulan Ramadan itu. Masya Allah, semua kaum muslimin rata-rata itu justru mereka beribadahnya lebih giat. Nah sekarang udah di bulan Syawal, maka apa yang kemarin sudah dilakukan di bulan Ramadan mudah-mudahan masih bisa berimbas, masih ada asar-asarnya, jejak-jejaknya di bulan Syawal ini. Minimal bagi orang yang kemarin itu diterima sholatnya, maka dia akan istiqomah. Oleh karenanya teman-teman, yuk mudah-mudahan kita termasuk yang Allah terima ibadah kita di bulan Ramadan. Karena ciri-ciri yang ia mendapatkan Lailatul Qadar atau keberkahan dari bulan Ramadan, amal yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan istiqomah di bulan-bulan setelahnya. Dan semoga kita termasuknya itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menukil daripada yang disampaikan oleh guru saya Ustaz Dasar Latif, maka orang-orang yang pengen sukses, pengen hartanya banyak, pengen segala keinginannya itu dikabulkan, maka kata beliau, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sini kok, sini. Yang pengen sukses sini. Begitu aturan beliau. Kira-kira begitulah. Beliau temanya kalau ceramah beliau adalah bagaimana sholat itu menjadi yang faktor utama. Karena dalam sebuah hadis, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya kokoh, maka kokoh semuanya. Tapi kalau tiangnya runtuh, maka amburadul semuanya. Oleh karenanya, sholat ini bukan hal yang bisa dinego. Ini kewajiban. Ketika sudah usia balik, maka dia harus sholat. Kalau masih usia 7 sampai 10 masih diingetin aja. Nanti baru udah 10 kata Rasul, mulai cambuklah, pukullah, supaya apa? Si anak ini terbiasa. Sampai begitu. Nanti ketika udah besaran dikit, kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka hari ini kita perlu yang namanya belajar sholat sebagaimana Rasul. Kita cari orang yang sudah berilmu, orang yang paham tentang bagaimana cara sholat Rasul, dan setelah itu mari kita amalkan. Bagaimana takbirnya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana ketika menyikapi dalam suasana masmur. Karena masih banyak hari ini dari 4 perbedaan mazhab itu yang bercampur aduk atau yang ala kadarnya, asal sholat aja seperti ayam, tak tek tok selesai. Padahal kalau diperhatikan, ya Allah, sepertinya dia tidak memperhatikan hukum, rukun, kemudian sunnah dan yang lainnya. Karena ini apa? Kurang ilmunya. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk, emang yang namanya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Itu yang Allah firmankan oleh Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang berilmu dan beriman di antara kalian. Kenapa? Karena orang yang berilmu akan tahu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara zakat, bagaimana cara berkeluarga, bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Orang-orang berilmu lah yang senantiasa Allah selalu akan angkat derajatnya. Oleh karenanya, yuk kita paksakan diri kita untuk senantiasa mengilmui diri, belajar. Karena belajar ini minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayalan sampai liang lahat. Selama kita masih bernapas, artinya kita masih wajib hukumnya belajar. Kepada siapa saja, kalau tidak ketemu guru, maka tinggal baca buku. Karena sekarang ini lebih mudah dibanding dahulu. Kalau dahulu, para salafus sholih belajarnya sampai berbulan-bulan hanya untuk satu hadis saja. Imam Bukhari perlu jalan 3 bulan. Tapi hari ini kita untuk satu hadis cukup googling, Masya Allah, udah bisa sederet hadis tentang sholat tuh banyak. As-sholatu imaduddin, kemudian dan seterusnya. Artinya sekarang itu lebih mudah, tapi kita diberikan kemudahan, bahkan mungkin terlena, sehingga untuk effort usahanya itu menjadi tidak terlihat. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudahan yang Allah berikan ini membuat kita terlena,
membuat kita nyaman sehingga kita tidak bersemangat lagi untuk belajar sebagaimana dulu para salafus shalih, para ulama yang mereka belajarnya begitu giat sampai harus mengeluarkan semua kemampuan dari fisik maupun dari real dan materinya. Mereka harus jalan jauh hanya untuk apa? Satu hadis, hanya untuk menemui sang guru, hanya untuk bertalaki dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak video ini bisa sama-sama Allah berikan kekuatan dan kemudahan serta kemauan untuk bisa belajar, terus belajar, menambah ilmu dan meningkatkan iman kita. Sebagaimana kalau tadi sholat Jumat, apa? Menambah ketakwaan. Ini penting nih, karena ketakwaan ini sesuatu yang sangat mahal, karena ujung dari segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah takwa. Kita sholat agar bertakwa, kita berilmu agar bertakwa, kita puasa sebagaimana kemarin itu agar ujungnya bertakwa, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah, Allah bimbing selalu, Allah tuntun kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang takwa sebagaimana yang Allah inginkan terhadap hamba-hambanya yang sholih dan sholihah. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.